siapa saja yang nanti akan memimpin dan sedang memimpin, dia tidak memimpin yang memilihnya, dia memimpin seluruh bangsa Indonesia. Heho Pop Gengs, siapa sih yang gak kenal dengan Pak Habibie? Walaupun hanya menjabat 17 bulan sebagai Presiden RI ketiga, tapi sejarah mencatat nama B.J. Habibie sebagai putra bangsa yang mengharumkan citra nama Indonesia berkat segudang prestasinya. Salah satu prestasinya adalah membuat pesawat pertama di Indonesia, yaitu N250 Gatot-Kaca pada tahun 1995. Nah, kali ini aku akan mengajak kamu berkenalan lebih dalam dengan sang eyang lewat silsilah keluarga B.J. Habibie. Dari garis keturunan pihak ayah, kakek B.J. Habibie adalah Abdul Jalil Habibie dan istrinya bernama Hailu Tantu. Sang kakek merupakan seorang pemimpin umat Islam, sekaligus pemilik sawah, kebun, dan peternakan yang kaya di Gorontalo. Ia merupakan cucu dari salah satu kesatria dan bangsawan Bugis, Lama Kasa, yang memutuskan pergi meninggalkan kampung halaman karena tidak ingin hidup di bawah kekuasaan penjajah. Setelah kerajaan Gorontalo menandatangani perjanjian Bongaya, tanda awal kekuasaan penuh kompeni di bagian timur Nusantara. Di Gorontalo lah marga Habibie bermula. Wah, dari sini saja udah ketahuan ya kalau beliau bukan orang sembarangan. Ditambah lagi dari garis keturunan pihak ibunya, kakek B.J. Habibie dari pihak ibu adalah Raden Puspowardoyo dan Roro Gumuk. Sang nenek adalah anak dari putra asli Purworejo bernama Dr. Raden Ngabehi Citrowardoyo, seorang dokter Jawa pertama pada masa kolonial Belanda. Sang kakek buyut ini juga masih cucu dari Hamengkubuwono keempat yang namanya disematkan sebagai nama rumah sakit terluas di daerah Jateng Selatan, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citrowardoyo Purworejo. Dari sini juga udah ketahuan kalau B.J. Habibie memang mewarisi perpaduan dua keluarga. Dari garis sang ibu mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Sementara garis ayah mengutamakan iman dan takwa alias imtak. Perpaduan yang komplit ya. Nah, dari masing-masing kakek nenek ini lahirlah Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo yang bertemu pertama kali di Bogor. Saat sang ayah yang merupakan pemuda terkemuka berdarah Bugis dari Gorontalo sedang belajar di sekolah pertanian di Bogor, sedangkan sang ibu masih duduk di bangku sekolah Huher Burher School atau HBS. Setelah lulus kuliah, Alwi pun menikahi Tuti dan diangkat sebagai ahli pertanian tak lama kemudian dan ditugaskan di Parepare, Sulawesi Selatan. Disinilah anak keempat dari 8 anaknya lahir dan diberi nama Bahrudin Yusuf Habibie. Siapa yang menyangka kelak, anak inilah yang menjadi pencetus rumus untuk menghitung crack progression on random saat berkuliah di Jerman. Rumus ini pun disebut dengan crack progression theory atau faktor Habibie sebagai penemuan yang cukup besar dalam dunia penerbangan. Namun di usianya yang ke-14 tahun, tepatnya pada September 1950, B.J. Habibie yang juga kerap dipanggil Rudi kehilangan sang ayah akibat serangan jantung. Ia meninggal dalam keadaan sujud saat menjadi imam sholat B.J. Habibie dan Soeharto yang kala itu belum menjadi presiden. Dan dia meninggalnya sebagai imam. Dia sholat Isya, Allahu Akbar. Yang menyaksikan itu Pak Harto semua. Saat itu Rudi baru menginjak kelas 2 Concordan THBS. Keadaan ekonomi yang dihadapi ibu sepeninggal ayah menjadi semakin berat. Namun sejak awal Tuti melihat ada potensi besar di dalam diri Rudi, sehingga anak laki-laki tertuanya itu segera ia kirim untuk bersekolah di Bandung untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tak lama Tuti memutuskan untuk ikut pindah ke Bandung agar bisa mendampingi Rudi menjalani pendidikan hingga lulus masuk ITB dan memutuskan fokus pada bidang pesawat terbang. Tak sampai di situ, dengan biaya sendiri Tuti masih sanggup menyekolahkan Rudi hingga ke Jerman. Hingga akhirnya memperoleh beasiswa pemerintah. Kemudian menyelesaikan doktoralnya di bidang kedirgantaraan dengan spesialisasi pada konstruksi pesawat dari Technische Hochschule di Fakultat für Maschinenwesen Aachen di Jerman pada tahun 1965. Wah, keren banget ya ibunya. Tak hanya Rudi sendiri yang berhasil menjadi insinyur sebagai lulusan terbaik, saudara-saudaranya pun berhasil mendapatkan pendidikan sama baiknya dan membuatnya lega karena telah menunaikan janjinya kepada sang suami. Tuti Marini menghembuskan nafasnya yang terakhir di Bandung pada tanggal 24 Juni 1990 saat ia berusia 78 tahun. Jenazahnya kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk dimakamkan di TPU Tanah Kusir berdampingan dengan makam almarhum suaminya yang telah dipindahkan dari Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.
Kedua orang tua B.J. Habibie dikaruniai 9 orang anak. Yang pertama ada Titi Sri Sulaksmi Habibie atau Titi Subono. Anak kedua, Satoto Muhammad Duhri Habibie alias Toto Habibie. Anak ketiga bernama Alwini Karsum Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie alias Rudi Habibie adalah anak keempat. Anak kelima adalah Junus Effendi Habibie yang lebih dikenal sebagai Fani Habibie. Anak keenam ada Sri Rejeki Kasana Habibie. Anak ketujuh bernama Sri Rahayu Fatimah Habibie alias Yayu Habibie. Anak kedelapan ada Ali Buntarman Habibie dan yang bungsu bernama Suyatim Abdurrahman Habibie. Salah satu saudara B.J. Habibie yang cukup terkenal adalah mendiang Fani Habibie. Ia adalah seorang birokrat, diplomat, dan perwira di TNI Angkatan Laut dan sempat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belanda di masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sekarang mari kita berkenalan dengan keluarga inti Eyang Rudi yang kisahnya bahkan telah diangkat dalam film romantis dalam 3 judul, mulai dari Habibie dan Ainun tahun 2012, lalu Rudi Habibie yang dirilis tahun 2016, dan yang terakhir film Habibie dan Ainun 3 tahun 2019. Di usia yang ke-26 tahun, B.J. Habibie menikah dengan seorang dokter bernama Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Keduanya sudah saling mengenal sejak masa remaja di Bandung. Namun komunikasi mereka sempat terputus setelah pemilik dengan nama gelar lengkap Profesor Dr. Ing. Dr. S.C. Mult Baharudin Yusuf Habibie ini melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat, sedangkan Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia pernah menerima 3 penghargaan yaitu Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Adipurna, dan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Di usia yang ke-72 tahun, tepatnya tanggal 22 Mei 2010, Ibu Ainun menghembuskan nafas terakhir akibat kanker ovarium di rumah sakit di Munchen, Jerman. 9 tahun kemudian, Eyang yang pernah menerima Edward Warner Award dan Theodor von Karman Award ini menyusul sang istri akibat gagal jantung. Mereka dimakamkan berdampingan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Diperkirakan, harta warisan yang beliau tinggalkan mencapai 60 juta US dollar atau 84,41 miliar rupiah. Harga fantastis itu ia dapatkan dari beberapa hak paten di bidang teknologi, serta pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Selain itu, Habibie bersama keluarganya memiliki bisnis properti di bawah bendera Pollux Habibie Internasional. Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie, serta mendapatkan 6 orang cucu. Ilham Akbar mengikuti jejak sang ayah menjadi pakar penerbangan dan mengembangkan beberapa perusahaan. Ia menikah dengan Insana Abdul Aziz dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nadia Habibie, Muhammad Pasha Nur Fausan Habibie, Tiffany Mutiaharati Rahima Tahira Habibie. Sedangkan anak keduanya, Tariq Kemal, juga mewariskan kecerdasan sang ayah dan kini menjalankan roda bisnis berupa biro engineering dengan klien yang tersebar di berbagai negara di Eropa. Tariq menikahi Widya Leksmanawati dan juga dikaruniai 3 orang anak bernama Farha Sultan Habibie, Felicia Rashida Habibie, dan Farah Aziza Habibie.